Kita nanti akan bercerita tentang Sabdo Palonoyo Genggong, tapi kita bercerita kepada para astra juga. Iya. Jadi kita nanti akan bercerita di area Wingit. Terus kita bisa punya pengalaman bagaimana kalau cerita di rumah dengan cerita di area Wingit bagaimana. Ini sangat ngeri sekali pemirsa. Ini tikungan kali, jalur dari kali Siluman Blorong. Ini kan juga tekuan itu. Iya. Aku ke sana. Di sana kan juga tekuan di Dadap Langu sana. Nggih. Biasanya malah yang disukai yang tikungan-tikungan gitu, Mbak, nggih. Iya. Mari kita bercerita, Mbak Lulu di sana. Nggih, monggo, Mbah. Kita wawancara atau menceritakan sebuah agenda sejarah lama, kita ambil di tengah hutan atau tengah perkebunan yang sangat wingit. Sehingga kita biar cerita ini semakin menambah keindahan, menambah kesakralan gitu, pemirsa. Okay. Ya. Cerita Sabdo Palonoyo Genggong itu ada persepsi dari berbagai mata sumber sejarah. Sabdo Palon itu ada sendiri, Noyo Genggong ada sendiri. Jadi ada dua abdi dari Brawijaya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Tapi juga ada persepsi dari sumber-sumber yang lain bahwa Sabdo Palon Noyo Genggong adalah satu orang. Sehingga Brawijaya di Derekne Punokawan hanya satu orang. Sehingga pada saat lepasnya Brawijaya dengan Sabdo Palon Noyo Genggongnya tidak ada ceritanya. Iya. Maka dimungkinkan itu satu orang. Kan kenapa yang diceritakan hanya Sabdo Palon, Noyo Genggong kan tidak pernah disinggung-singgung apapun, tidak pernah diceritakan, hanya Sabdo Palon. Berarti kesimpulannya kalau saya untuk memilah dan memilih, saya memilih yang Sabdo Palon Noyo Genggong itu satu orang gitu. Ya kan? Dulu itu namanya orang dulu kan panjang-panjang gitu. Apanya dengan gelar-gelar kan panjang-panjang. Jadi wajar kalau nama panjang itu satu orang. Sabdo Palonoyo Genggong adalah merupakan orang kampung, orang kecil atau orang sudro yang berasal dari daerah atau kota Kediri, Desa Paron. Dia berasal dari Desa Paron. Apakah itu karena desa itu ada Sabdo Palon menjadi Desa Paron? Apakah sudah ada Desa Paron kemudian muncul Noyo Genggong? Noyo Genggong disebut Noyo Genggong Paron. Yeah. Noyo Genggong Paron. Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi karena Sabdo Palon itu dia tuh sabdanya itu manjur gitu loh. Yeah. Karena dia seorang yang bertapa, dia seorang yang memang senang tirakat gitu. Karena dia tirakat bisa bertemu dengan sosok orang besar. Karena Sabdo Palon orang kecil loh. Kalau tidak bertirakat yang kelasnya tinggi, nggak mungkin bertemu dengan raja. Orang kecil bertemu dengan raja itu kalau tidak wahyunya besar tidak bisa. Maka Sabdo Palon senang bertapa itu untungnya dia bisa bertemu dengan seorang raja. Dan menjadi orang kepercayaan. Menjadi orang kepercayaan sebagai penasihat Brawijaya. Jadi Brawijaya itu walaupun raja itu masih menurut kepada Sabdo Palon Noyo Genggong karena pembicaraan Sabdo Palon itu real, nyata gitu loh. Dan terpercaya dan terbukti. Walaupun toh Sabdo Palon itu sebagai abdi di kongkon yang di manur, diperintah kemana saja nurut sama Brawijaya itu. Nurut sekali dan berbakti kepada Brawijaya, setia kepada Brawijaya. Tapi ingat dulu pada pertemuannya dia mau diboyong ke Mojokerto dengan catatan apabila ada sesuatu harus menceritakan kepada Sabdo Palon. Itu ikatan perjanjian. Akhirnya Brawijaya mau, Sabdo Palon setuju, baru berangkat ke Mojopahit. Itu. Kemudian dia membantu aktivitas Brawijaya yang ada di kerajaan Majapahit semakin terkenal, semakin besar gitu. Nah, kemudian saya kisahkan Brawijaya mempunyai abdi Sabdo Palon, proses-prosesi untuk menjalankan dia sebagai raja. Apabila dia salah aturan, maka Sabdo Palon yang mengingatkan.
Kemudian pada suatu saat Sabdo Palon mendekati pada Brawijaya. Lah, Brawijaya itu susah. Karena apa? Brawijaya yang punya tujuan untuk mencari keturunan. Dia minta kepada Sang Hyang Agung, Sang Hyang Bathara, yang Akarya Jagat, Sang Hyang Widi Wasesa, pergi ke Gunung Lawu, yaitu dengan niat untuk dia mencari wisik agar dia punya keturunan. Nah, setelah bertemu dengan Sabdo Palon, maka Brawijaya bermimpi ada sebuah manuk kutut yang mendekat. Nah, manuk kutut yang mendekat berwarna putih. Dia manuk kutut itu membesar seperti ayam. Seperti ayam. Kemudian manuk kutut yang diambil dari perkebunan itu mimpi loh ya. Mimpi. Kemudian manuk kutut dipegang itu ucul. Pada saat manuk kutut ucul itu nyampar kuping. Jadi nyakar kuping gitu loh. Manuk kututnya ucul, manuk kutut sebesar ayam. Padahal manuk kutut tidak ada yang besar ayam. Manuk kutut tetap kecil. Ini perasaan dalam bermimpi itu manuk kutut besar. Kemudian dipegang ini dia ucul nyampar kepada telinga Brawijaya. Kemudian dia lilir. Seret itu dia terkejut lilir. Terus dikablek sama Sabdo Palon. Duh, sinuwun enten napa? Jenengan kok kaget nih wau. Jenengan wau sampun tilem sajroning napa niku yoga brata. Liyep layape ngaluya pindha pecating soma sumu-suping rasa sejati. Jadi turu sing mung sak gebyaring kilat. Artinya itu sebenarnya bukan tidur, tapi dia ditidurkan oleh Sang Pencipta agar bisa dimasuki dengan kode atau firasat gitu loh. Jadi Sang Pencipta memberikan gambaran lewat impian, saudara, diberi impian gitu. Karena kalau bisikan itu berasal dari jin, kalau impian berasal dari Sang Pencipta. Dia bercerita, dia masuk hutan, kemudian dia ada manuk kutut yang terbang ke sebuah ranting-ranting pohon, dipegang, terus diambil, kok menjadi besar. Setelah besar, maka dia mikir, mosok manuk kutut sakmene gedine, ini manuk apa ayam? Itu dalam hatinya si Brawijaya. Ya ternyata manuk itu polah gitu loh. Suwiwinya bok-bok-bok itu polah gitu, polah sampai tangan-tangannya Brawijaya dicakar-cakar sama si manuk kutut yang seperti ayam. Kemudian pergi si manuk kutut tadi, perginya manuk kutut nyampe pundak nyampar kuping. Biasanya nyampar pundak nyampe kuping. Pundak disampar, kuping disampar. Jadi nyampar pundak nyampe kuping, dia nyampluk kuping. Sehingga kuping Brawijaya sampai berdarah gitu. Kemudian dia terkejut itu ternyata bukan kejadian nyata, dia hanya bermimpi. Saudara ya. Cerita ini di dalam buku sejarah tidak ada. Dari sumber-sumber manapun tidak ada. Saya bercerita dari mana? Dari penerawangan saya, semampu saya gitu loh. Jadi ini tidak bisa studi banding. Oh dari sumber ini kok gak gini, gak cocok. Sumber ini gak cocok, dari sumber ini gak cocok. Karena ini sumber dari insting saya. Jadi Mbak Lulu tahu bahwa saya bercerita itu nggak dikomponen dari rumah, nggak diprogram dari rumah. Seketika saya bicara langsung datang itu, wisik datang langsung saya bercerita. Jadi nggak saya gambarkan di rumah. Nanti saya konsultasi enaknya gini, nggak ada. Seketika saya menancapkan bendera cerita, menceritakan pada era zaman dulu, jagat zaman dulu, itu cerita itu berjalan. Jadi langsung ngurut gini. Jadi enggak saya proses itu. Saya menceritakan pada itu ayam, menceritakan gemak, menceritakan manuk kutut. Itu tidak saya proses. Keluar dari mulut saya dan hati saya dan otak saya. Karena saya mempelajari Triloka. Guru Loka, Jono Loka, Indra Loka. Tiga kerengan saya pelajari. Maka bercerita itu tempuk gathuk, utek, hati, ucapan sama menjadi satu. Jadi ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diurus. Karena ini bukan sumber dari buku, bukan sumber dari prasasti. Ini bersumber dari pola Indra Loka, Jana Loka, dan Guru Loka. Saya ucapan seperti itu. Kejadian ini nyata dan tidak Tuhan yang tahu gitu loh. Jadi ini tidak usah diperbandingkan, diperdebatkan bahwa cerita Brawijaya bermimpi mendapat manuk kutut berwarna putih besar seperti ayam
pada saat bermimpi, lepas dari tangannya, mencakar tangan, mencakar pundak, mencakar kuping. Bahasanya Jawa, nyampe pundak, nyampar kuping. Sampai berdarah. Kemudian tangannya juga berdarah. Dia bangun tidak berdarah, wong cuma bermimpi kok. Iya. Brawijaya ngerayi kuping tetap nggak ada apa-apa, wong hanya bermimpi. Terus kemudian bertanya, "Hei Sabdo Palon dan Noyo Genggong, impian saya ini kalau diramalkan itu bagaimana?" Pada saya tadi meditasi yoga broto, niatku aku hanya ingin tahu saya ini punya keturunan apa tidak. Kalau tidak punya keturunan, jelas kandas dari keturunan saya. Nah, Sabdo Palon meramalkan dengan duduk termenung, dia merem, mengheningkan cipta, manunggani cipta rasa budilan karso. Karena Sabdo Palon itu juga punya ilmu kejiwaan dan ilmu indera. Akhirnya Sabdo Palon menjawab. Apa jawabannya? Duh sinun Sang Prabu, nek ipene jenengan kula ramal niku, jenengan sejatine kagungan putra niku. Nggih. Nah, putra gimana? Saya tidak merasa punya anak, istri saya banyak itu juga mandul semua, tidak ada yang punya anak. Ini seperti anak saya. Kenapa istri saya yang banyak kok satu pun tidak yang punya anak? Apakah ini bukan laknat saya, kutukan dari saya? Duh Sang Prabu, impian jenengan niku lek kula ramal. Jenengan niku mboten dangu malih badhe pinanggih putra jenengan. Nanging emanipun, nanging sayangipun kok impian itu enggak menguntungkan bagi sinuwun. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena panjenengan nampi manuk kutut pun kecekal tangan, ping pisan udar. Nampi manuk kutut itu kan anugerah. Okay. Terus kemudian ucul berarti hilang dari pangkuane jenengan. Lah ucul wae sik nyampluk kuping nyampar pundak. Artinya ucule anak jenengan itu melukai hatinya jenengan. Nah, tapi dia tidak percaya. Karena pada saat era dulunya Adipati Damar dikasih istrinya Brawijaya untuk ke Plembang. Itu tidak hamil pemirsa. Hamil itu kan ada di Plembang. Menurunkan anak yang Kasan, anak yang dari Brawijaya dengan Adipati Damar tadi ya. Kasan anak Brawijaya asli, Kusen adalah anak dari Adipati Damar, kalau istrinya Brawijaya yang diberikan kepada Adipati Damar. Sehingga pada saat pergi ke Plembang, perginya ke Plembang itu ada dua persepsi. Ada yang diusir karena dengan cemburunya dengan para istri, ada dua yang diberikan bumi merdeka. Karena Adipati Damar telah berjuang kepada Brawijaya dan diberikan bumi merdeka di barat tanah Plembang atau Palembang. Adipati Damar mendapatkan istrinya Brawijaya, pergi ke Palembang, mendirikan sebuah kota raja di sana. Kemudian dia di perjalanan ternyata malah istrinya Brawijaya mengandung, melahirkan, yaitu Kasan. Jarak berapa tahun, istrinya Brawijaya yang kawin dengan Adipati Damar melahirkan anak namanya Kusen, Kasan dan Kusen, gitu loh. Sehingga pada saat lepas dari Mojopahit, jadi Brawijaya nggak tahu para istrinya tadi itu hamil. Kalau ngerti hamil nggak mungkin diberikan Adipati Damar. Iya. Nggak mungkin karena dia tidak punya anak, pemirsa. Nah, kita kembali kepada titik permasalahan. Pada saat dia meramalkan impiannya Sang Prabu Brawijaya, terkejut Brawijaya. Lah, terkejut gimana? Loh, saya itu tidak punya anak, tidak punya keturunan dari istri saya ini. Dan dia lupa bahwa istrinya yang diberikan Adipati Damar itu sudah hilang, sudah diangan, enggak punya gambaran itu hamil, enggak ingat apapun. Nah, terus kemudian diingatkan, coba istri mana kira-kira yang kira-kira bisa melahirkan anak. Yang jelas istri saya ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak hamil. Ini bisa saya ramalkan. Bagaimana? Coba saya tak diam sejenak. Nah, diam sejenak ternyata ada terontongan gambaran bahwa pada saat Adipati Damar pergi dari Mojopahit, dia duduk di tengah hutan membicarakan tentang dia sudah tidak menstruasi. Karena perjalanan sini sampai ke Plembang itu jauh pemirsa. Waktu berbulan-bulan itu. Nggak cuma hanya minggon.
sampai 4 bulan atau setengah tahun di perjalanan saya berjalan ke sana itu, karena dulu hanya berjalan pemirsa, nggak ada yang naik kapal atau motor gitu loh. Hanya ternyata itu hamil. Ternyata kalau tidak salah ini nanti istri kamu yang kamu berikan Adipati Damar itu yang akan menurunkan anak dari kamu Sinuwun. Tapi tetap tidak percaya. Kalau misalkan dia melahirkan anak, dia mesti kabar-kabar ke Mojopahit. Iya. Padahal Adipati Damar itu sering ke Mojopahit, tapi nggak pernah bercerita bahwa dia punya anak, itu nggak bercerita. Nggak pernah bercerita bahwa dia itu punya anak dari Brawijaya, nggak pernah bercerita gitu loh. Makanya Brawijaya tetap nggak percaya. Jarak berapa tahun kemudian, apa yang diceritakan oleh Sabdo Palon Noyoginggong itu belum ada tanda-tanda hasil. Makanya ceritanya Sabdo Palon, ramalan Sabdo Palon itu dimentalkan oleh Brawijaya, tidak dipercayai karena tidak ada bukti, tidak ada hasil. Iya. Terus akhirnya Brawijaya juga konsultasi lagi kepada Sabdo Palon Noyoginggong. Konsultasi bagaimana kerajaan Majapahit ini kalau nanti saya sudah tua, terus siapa yang menggantikan? Karena kalau yang menggantikan bukan keturunan saya, tidak bertahan lama di kerajaan ini. Itu keturunan dari para raja. Terus akhirnya Brawijaya duduk termenung, diam, terus tidak mau bicara. Sabdo Palon datang, Sang Prabu, saya ingkang sowan. Tidak mau bicara, tetap duduk, meneng, diam. Kemudian arep keplek rawani, wong ratu dikeplak rawani. Hanya bilang, duduk seperti ini, diam, Sang Prabu Brawijaya, saya Sabdo Palon Noyoginggong yang datang. Ada apa? Panjenengan kok mboten paring dawuh? Enten napa Gusti? Panjenengan kok mboten paring dawuh? Keparengan kula pun Sabdo Palon, mbok inggitipun paringi dawuh. Susah ingkang kantos pundi, kula ingkang badhe ambabar wujudipun jenengan babat ngerubat ngebong barang kakepetengan. Paring teken datang panjenengan, paring pepayung datang panjenengan. Kula niku adi panjenengan. Kula tansah ngrewangi, kula tansah napa mestuti dawuh panjenengan. Kula setya tuhu kalih panjenengan. Kula kedaken napa? Kula jenengan perintahken napa supados jenengan lejar penggalipun. Sampun ngantos susah-susah. Nah, di sini sama sekali tidak didengar oleh Brawijaya karena sampai budreknya umurnya sudah di atas 60, sudah 70 ke atas. Karena dia sudah panik. Siapa turunan saya nanti? Kemudian dia mau mendengarkan cerita Sabdo Palon dengan kata-kata yang menyentuh hati. Bagaimana ceritanya bisa menyentuh hati? Duh, Sinuwun ingkang kula hormati, Sinuwun ingkang kula pundi-pundi, kula sungguh kaya raja, kula semat kadya jimat. Nggih namun panjenengan ingkang pantes kula switani. Nek panjenengan iku susah, lajeng kados pundi nasibipun kula lan nasibipun Wadyabala Nayaka Prasa sak kawulanipun negari Majapahit niki. Lek jenengan sungka lebur luh tanpa dadi negari Majapahit. Ternyata tetap diam. Terus mendekat lagi, agak di depannya, nyembah gini, plak, dek nyembahnya 3 kali. Batuk, depan hidung, hati, dada, duh, Sinuwun, mboten susah-susah. Jagat niku butuhe namo rame. Rame ning jagat niku saking tikah pakartining manungsa dhewe. Jadi jagat niku butuhe namo rame. Rame ning jagat saking tingkah pakartining manungsa dhewe. Lek manungsa mboten rame, jagat niki mboten rame. Jagat ajur, jagat geger. Upamane pun kados bom tahun 42 Hiroshima Nagasaki ajur kota Jepang niku kan kareng saking menungsane. Nek jagate jane kan mboten owah, mboten obah, mboten anjlok, mboten dekok, mboten longsor. Sing longsore kan menungsane. Tambang emas atau tambang batu bara yang ada di dalam bumi dikeduk menungso, ati-pating jeglong niku kan saking menungsane bumi ini kan enggak rusak. Nggih. Kata-katane Sabdo Palon ini benar-benar terbukti. Duh Gusti jagat niku butuh namo rame. Jadi jagat itu banyak butuh rame. Sing membutuhkan jagat. Lek enggak rame dudu jagat nanti. Rame ini jagat sange tingkah pakartine manungsa dhewe. Rame ini jagat sangka wong-wongane kuwi. Sing mari enek sound system ujar saiki. Sing enek wong tukaran, enek maling, enek pembunuhan,
enek dimuni saking menungsane dhewe. Ini jagat iki mboten geger meneng mawon. Gitu. Nggih. Lajeng kula terus malih. Jagat buta amorame ramene jagat saking tingkah pakartine manungsa dhewe. Duh sinuwun, senajan saking tingkah pakartine manungsa dhewe, menungsa diwenangake golek kamardikan. Syukur bagi iso golek kamardikaning batin. Terus lagi dang obah, Brawijaya obah. Iya. Terus noleh ngoten. Nyawang Sabda Palon mantuk gini. Bener omongmu Sabda Palon upamane ning enggak jawab itu. Yeah. Cuma batine dhek batin bener omongamu. Jagat butuh amung rame jagat sanga tingkah pakartine manungsa dhewe. Wong susah saka wonge, jagat iku ora susah. Brawijaya susah karena Brawijaya dhewe, ning jagate Mojopahit ora susah. Betul yang dikatakan dia. Saya ulangi lagi. Jagat butuh amung rame ning jagat saking tingkah pakartining manungsa dhewe, senajan saking tingkah pakartining manungsa dhewe, manungsa diwenangake golek kamardikan. Nah, senajan jagat iki geger, ning manungsa kudu golek kamardikan, golek ayeme ati. Ngoten maksude. Kamardikan batin golek ayeme ati, mboten lek tekanan king sinten mawon, mboten cara susah, mboten usah dipikir jeru-jeru, upama miskin mboten usah nanding-nanding kanca-kancane, upama sakit nggih kedah disyukuri, ora usah ngersula, ngelok-ngelokne harus nggih urip, ngoten. Iki kudu disentrem-tentremne, diseneng-senengne. Ngoten nggih. Syukur bagi iso golek kamardikane batin. Dadi kudu merdeka. Nggih. Wong lek mboten merdeka tambah susah malahan. Jadi ditenangne, dimerdekane batine. Golek kamardikane batin, syukur bagi iso golek kamardikane lahir. Iya. Kamardikane lahir napa? Kamardikane lahir niku porengganing bondo donya niku lho. Nggih. Jadi syukur bagi iso golek kamardikane lahir nggih, kadang milik duwe motor, milik duwe jabatan, syukur bisa munggah kaji, kemudian mempunyai toko usaha yang banyak, nentremne anak putu niku saking lahir, ngoten nggih. Jadi syukur bagi sok golek kamardikaning batin. Golek kawruh niku wajib ngurip, Ndara. Jadi tembung itu bener-bener diayati oleh Brawijaya. Nggih. Golek kawruh niku wajib ngurip, Ndara. Golek kawruh lan ilmu wajib lho niku tiyang iso dadi guru niku sing kawruh dan ilmu. Nggih. Tiyang iso dadi supranatural apa saking ilmu. Napa mau teng jagat niku ndamel ilmu. Senajan ngopeni sapi ndamel ilmu, upamane pertanian nggih ndamel ilmu, ngedeni kerajaan yang besar juga pakai ilmu, untuk berperang agar menang juga pakai meta, peperangan juga pakai ilmu, teori, trik-trik untuk menghadapi musuh. Semua itu pakai ilmu. Jadi wajib. Jadi wong urip golek ngilmu ternyata harus wajib. Lek enggak wajib uripe gak iso tentrem malan, gak iso ayem karena anane wong sing duwe sugih iki mergo nyambut gawe. Lek gak nyambut gawe ra sugih. Lah mongko wong urip butuh bondo donya. Lek renek bondo donya nggih urip gak keneng. Nggih pemirsa nggih. Jadi wong iki kudu nyambut gawe. Gak nyambut gawe nggih mangane anak putune apa? Repot. Lah wong nyambut gawe iki butuh ilmu balik malih niku mengke. Nggih. Saiki pomo nyambut gawe wong gur buru-buru misalkan wong kawula cilik dibanding karo wong sing sugih sing ilmune dhuwur, sing sarjana, sing profesor dokter, mikir orek-orek wis dhuwit miliatan saudara. Misalkan jadi dokter kepala rumah sakit, gendelok sret datang rek. Sudah satu harinya gajinya sudah 50 juta. Tapi wong sing gak nduwe ilmu, muacul pirang-pirang jam itu sampai jam 10 awan bayaran megur piro? 40.000. Nggih. 40.000 dipangan gak cukup. Tapi karo profesor dokter sing sekolah dhuwur nek tanda tangan orek tok bayaran 50 juta dalam satu hari. Berarti kesimpulannya bener omong Sabda Palonoyo Genggong, lek urip kudu gawe ilmu. Golek kawruh niku wajib ngurip. Nggih to kula bali malih to. Golek kawruh niku wajib ngurip, Ndara. Uriping kawruh ya, mahanane tentrem lan ayem. Lah, urip engko bermanfaat, ngilmune bermanfaat, ndadene ayem atine. Kenapa ndadene ayem? Mergo berhasil. Nggih. Wis berhasil. Lek wong pinter jelas dikompre golek dhuwit nggih penak. Mergo duwe pengalaman teng otak. Wong pinter niku. Nggih. Jadi semakin orang pintar, sekolah semakin tinggi, bisa menciptakan sesuatu, karyanya baik, itu uang mengalir sendiri.
Jadi benar yang dikatakan oleh Sabda Balenoyo Genggong. Golek kawruh wajib ngurip. Dadi wong lek duwe kawruh, duwe ilmu, malah ngeruwi. Wah, carane golek dhuwit kok gampang ya. Iki nandur sengone sakmene wingi gontek sakmene, timbane kebun tak nandur sengon 5 tahun kok dadi dhuwit sakmene. Itu kan dari ilmu itu. Jadi harta benda tadang itu tidak lepas dari kepintaran atau ilmu atau kawruh. Jadi apa yang disabdakan oleh Sabda Balenoyo Genggong itu benar. Golek kawruh wajib urip. Lek wis oleh kawruh ngawruhi. Lek wis oleh kawruh ngawruhi. Contoh ngeten menak. Saniki dipikir mawon listrik biyen dereng enten listrik. Nggih. Entene dungar ublek. Upamane sak omahne ublek sitok, jenengan madosi pados dom ceblok niku saged mboten? Sulit, Mbak. Sulit. Karena ada pelajaran atau pendidikan penciptaan daripada listrik. Diciptakan agar listrik bisa menyinari ke bumi. Yang menciptakan listrik saya kurang paham, lupa. Dicipta apa Thomas Edison tidak tahu. Okay. Kemudian dengan kincir air menciptakan tenaga listrik. Kemudian ceklek pewadang jinglang, dom ceblok itu gilap. Ketok dicipuk ngeten, Pak. Nah, ini dicipuk. Karena ada ilmunya yang memadami tadi. Jadi adanya listrik itu dari ilmu dan kawruh. Ora duwe ilmu, ora duwe kawruh, ora iso nyiptakne listrik. Nggih. Lek diciptakne listrik malah padang golek idom ya penak, malah ngawruhi. Mamane lampune peteng bareng dimaclek padang, malah ero. Ero mergo apa? Mergo listrik niki lho. Nggih. Bener katane Sabda Balenoyo Genggong. Bener banget. Jadi golek kawruh wajib ngurip, uripe kawruh ngawruhi, uripe kawruh lek wis urip. Engko ngawruhi. Ilmu kuwi lek bermanfaat, engko bakal nukulne woh, nukulne panen, nukulne bayaran. Ngoten lho, sejawane niku. Jadi lek ilmu wis disinau menciptakan sebuah daya. Belajar ning nggon perlistrikan, akhire iso masang listrik. Mamane bar magrib golek dom ceblok gak iso bareng nek listrik mak clek padang. Dom ki gilap malian. Lek jimuk mudah. Nggih. Paham ya itu ya? Paham kan? Nggih, Mbak. Jelaskan. Golek kawruh wajib urip, uripe kawruh mahanani ngawruhi. Ngoten lho. Nah nggih. Dadi lek wis golek ilmu terus engko woing ilmu bakal mahanani marang wujudan utawa hal sing dumadi, itu hal yang nyata. Jadi golek kawruh wajib urip, roh woting ayem. Nah, saiki lek wis weruh mesti ayem. Nggih. Golek dom ra temu, wah iki apa dome? Seneng, Mbak. Seneng. Lah, upamane ngeten. Nglamar penggawean. Wis ngene bepene golek SIM. Golek SIM ujian gagal. Golek SIM ujian gagal. Golek SIM ujian gagal. Terus sinau. Rambu-rambu suwi nang diuwak paling ngelongkop terus melok ujian. Maka disiarkan diumumkan bahwa dia lulus mendapatkan SIM C. Ayem pikirane, Pak. Ayem karena ngawruhi pisan. Lek wis ngawruhi dadine ayem lan tentrem. Mergo wis roh wujude, malih ayem lan tentrem. Golek kawruh wajib urip ngawruhi roh woting ayem panggone ana gedung panarima lan panalongso. Ayem lan tentremi panggonane ana gedung panarima lan panalongso. Nggih. Saya ulangi lagi, nggih. Panggonane ya golek kawruh wajib urip kawruh mahane ngawruhi roh woting ayem panggonan gedung panarima lan panalongso. Jadi tiyang niku gitu nek pun nelongso lan rimo niku mungkin bakal tukul woing kekuatan. Jadi tiyang niku lek mboten duwe rasa napa niku sungkawa utawa nelongso, mboten badhe guprigah, mboten badhe kebakar atine. Jadi wong niku darane wis panelongso, panelongso, atine wis nelongso, akhire usaha. Upamane ngeten upamane nyambut gawe nandur lombok gagal kan nelongso. Usaha terus malan, akhire berhasil nanam lombok harganya mahal. Tercapai cita-citanya. Saya ulangi lagi. Golek kawruh wajib uripe kawruh mahane ngawruhi weruh woting ayem. Panggonane gedhong panarima lan panelongso. Panarima lek wis nelongso terus nrimo. Aku ki dadi wong ora duwe apa-apa mangan kok ora iso. Si kae uripe penak, Piye uripku kaya ngene iki. Terus akhire wis ngono, lek ora dindekne
sifat panelongso wau ora dibatasi karo narima niku mungkin mboten entek. Terus berlanjut panggah nelongso akhirnya nrimo. Mulane paugeran wong alam donya tentrem lan ora gumantung ning panarima. Senajan sugih duwe kapal 30, pabrik 50, lemah 300 hektar. Ning lek ora ndek panarima panggah sik kurang. Nggih. Akhire ngoyo akhire bek penyakit bathuke mumet terus kena stroke. Nggih. Dadi ini pathokane lek wis nelongso kudu dindekne kanthi panarima. Senajan ora duwe ora apa-apa sing penting awake sehat. Karena bondo donya niki mboten watese. Nggih. Jagat digulung niki panggah kurang sipate manungsa niku. Jadi kudu diwatesi wis ora apa-apa. Senajan aku ora ndek motor, aku sing duwe beda. Upamane wis alhamdulillah ora apa-apa duwe motor elek ritek, ora duwe mobil bene. Sing penting aku duwe motor. Upama tak isine bensin, tak nggih mlaku iso nututi sak kanca rewangku. Jadi mensyukuri. Mensyukuri. Ngoten. Dadi wis duwe mobil terus mengko kasarane roh sing duwe kapal. Iku akhire kan bendene enteke. Penak sing duwe kapal iki penak. Lek duwe mobil cegati polisi terus rambu-rambu mandek ae. Lek duwe kapal kan mibur ora sing ngendeki sapa-sapa. Penak duwe kapal aku kudu setuku kapal. Lah niku mumet niku mengke. Karena tidak ada habis-habisnya dengan permintaan dan nafsu manusia. Sehingga dengan kisah-kisah ini tadi, ndara panggonane ana gedhong panarima lan panalongso. Nek panjenengan sampun nelongso kados ngoten, lek jenengan mboten nrimo awis saking pangurpan jenengan sampun tinakdir dening Gusti, jenengan saya dangu badhe nglampahi kasiksaning donya, badhe nglampahaken sara, saged ugi jenengan badhe pralaya ingkang tanpa guna, mati sing ora enek gunane. Kaget Brawijaya. Lho, kok wani ngelokne kowe jenengan badhe mati sing tanpa guna. Kaget Brawijaya. Iya. Lho, kok iso ngono? Jadi memang meneng ae enggak ngomong apa-apa. Wong kuwi orang itu pejabat atau orang besar itu enggak banyak bicara malah. Iya. Itu cirinya banyak itu. Banyak diemnya itu. Jadi terus kemudian setelah cerita wejangan dari Sabdo Palono Yoginggung yang menyentuh hatinya Brawijaya langsung manggut-manggut. Hai, Eyang Sabdo Palono Yoginggung, sebagai abdiku yang saya cintai. Ibaratnya tadi saya gelap mata, ibaratnya seperti pedut, seperti jagati numplek, jagati peteng. Ning bareng panjenengan maring andaran ingkang saged nyonyok teng dada kula, dadi padang terawangan kaya apa obor sewu ing wanci panglong. Jadi waktu panglonge bengi, nggih bengi. Enek obor sewu kan jadi padang. Nggih. Oleh andarane Sabdo Palon, malih padang jinglang. Nanging ini aku takon wangsul ana kang cetha. Ya mung kowe sing tak percaya, ya mung kowe sing dadi panutanku. Najan kowe abdi, aku sik percaya karo kowe. Njur lakon ipenku sing kaya mengkono kuwi wentehno kanthi cetha. Akhirnya apa ganti? Sabdo Palon Yoginggung terbungkam mulutnya 1000 bahasa enggak iso jawab. Nggih. Karena apa dijawab ketakutan dia. Jadi tahu Sabdo Palono Yoginggung itu. Tahu sekali. Setelah kejadian ini bagaimana Mojopet. Dia tahu, udah terasa itu. Iya. Udah tahu, wah hancur Mojopet Yoginggung. Tahu itu. Tapi pun dia tetap manusia. Ya gimana, tetap kadang-kadang percaya dengan sendirinya, kadang enggak. Namanya penerawangan, namanya Sasmito kadang-kadang iso dipercaya, kadang-kadang iso ndak. Nggih. Jadi penerawangan dia itu tahu bahwa Majapahit itu akan hancur, tahu. Tapi hancur dari mana, kenapa dia nggak tahu gitu loh. Cuma terasa saja. Terus bilang bahwa untuk berhati-hati. Suatu saat nanti jenengan badhe kingelapun sing sangat-sangat nyusahkan datang panjenengan. Takon susahku sangka jalur ndi? Apa mojo bakal dibedah sangka negara manca? Apa mergo aku bakal lara? Nah, iki pertanyaan sih Brawi mboten. Kula mboten saged nduduhne, mboten saged medharake. Panjenengan sengsara niku bebas apa ngerah nggih namung sak lembean. Nggih. Bingung, jenengan susahin namung sing nyusahne namung sak lembeane tangan iki lho. Namung sak sing nyusahne sak menten iki. Artinya apa? Orang terdekat. Jadi sing nyusahne Brawijaya nanti orang yang terdekat. Sak lembeane tangan iki. Sapa wong terdekat? Wong prajuritku aku wedi kabeh. Bojoku yo wedi kabeh ambek aku. Aku Ratu Binathara, ora sing wani karo aku. Sapa kira-kira? Wong aku duwe pusaka sing
Kinudrat godho Wesi Kuning. Aku duwe pusaka Kang Kinudrat sing ampuh magilo-gilo godho Wesi Kuning. Sapa sing wani karo aku? Lan pedang Sukayana. Ora enek sing wani karo aku. Kok aku bakal nglakoni rubuh Majapahit, aku bakal nglakoni kasangsaran sengsara sangka ndi. Itu bingung. Si Brawijaya juga bingung. Iya. Lah si apa itu nggak mau nerangkan, takut sama kodratnya Gusti itu buka wiwirane Gusti ki nggak oleh. Ruwo yo cotok ndak ero gitu loh. Nggak boleh gitu loh. Makanya kita sebagai paranormal atau sebagai sosok indigo kalau misalkan tahu kejadian ndak usah dibeber semuanya, itu malati itu loh. Pokoknya sesuk arep enek wong mati ku aja lunga, sesuk kowe mati nggak usah dikasih tahu. Itu buka rahasianya Allah, nggak boleh itu. Sabdo Palonoyo Genggong itu juga tahu tapi nggak berani membuka, biar dia tahu sendiri gitu loh. Nah tiba-tiba dalam musyawarah ini selesai, ternyata jarak hanya sekitar 6 bulan. Ada tamu. Ternyata dia bernama Raden Kusen. Dia anak dari Adipati Damar. Tapi dia di hadapan Brawijaya mengaku dia adalah anak Sang Prabu Brawijaya. Pada saat Adipati Damar dulu diperintah babat di Palembang. Akhirnya Brawijaya terkejut. Wah bener iki. Lek umpama kae zaman Buddha kae terus bojoku iki kasarane iki meteng, zaman Buddha kae bojoku telat bulan, zaman Buddha kae bojoku wis ngandut, enek bener iki. Akhirnya disubjo-subjo dijak ning panti Bujono, kumpul Bujono Ndrawina, dijak makan-makan bersama Raden Kusen tadi. Makan-makan, dijamu prasmanan, berpesta pura, Mojopat menjadi bersinar terang. Senang sekali. Senang sekali. Terus dia duduk di depan kerajaan, di regol depan. Dia tersenyum-senyum. Alhamdulillah, terus saiki ngono, alhamdulillah. Enek titik terang Mojopat bakal jaya. Yo anakku iki sing bakal ngganti keprabon. Tur dasare wonge gagah prakoso, ganteng, ketoke sekti. Marem Brawijaya. Terus akhirnya just disusul oleh Sabdo Palon. Kenging menapa jenengan kok mesam-mesem sinuwun? Kenging menapa? Lah aku marem loh. Anakku sing patutan karo si Adipati Damar sing tak wene Adipati Damar kae tempone kae meteng budak ning Palembang. Lah saiki gedhe kuwi ngaku yen to dhek anakku. Ya kuwi sok sing calon dadi bibit kawitku gaji sile keprabon. Loh, pun kesusurien. Dipun tot dirien sampai setianipun Raden Kusen. Lah carane piye? Njenengan paringi bumi merdeka wonten terung. Duwe alas namanya alas terung. Lek dek iso babat alas ketok nih anak Brawijaya. Panggil anake wau Raden Kusen. Le rene le. Lek kowe ngaku anakku, abot sanggani. Kowe wani nuku pitokone, pantun Rama. Terus pundi carane? Babaten alas terung, iso babat alas terung. Iso ngedekne kadipaten nek kono tak anggap anakku sah kowe. Akhire digawane prajurit Kamajaya babat di alas terung. Jadi Adipati Terung. Raden Kusen alias Adipati Terung. Belum lama lagi ada lagi kemunculan lagi surat itu. Ngaku anaknya Brawijaya namanya Raden Kasan. Loh, iki anakku wis teko le, kowe ngaku-ngaku. Buktimu apa lho kowe ngaku anake Brawijaya? Kula gak ada bukti. Apa buktimu? Surat saking Kanjeng Ibu. Nah, jadi Brawijaya titen arep bojone, tulisane apa? Loh. Masalah kan terus saiki ngono. Kaget nih. Oh, Dewa Batara yang Agung. Ini tulisannya istri saya ini. Kemudian terus tanya lagi. Apa lagi tanda buktinya? Kasih sunduk mentul. Susuk sementul-mentul diambilkan ini sunduk mentul paringanipun Kanjeng Rama Sin Prabu Brawijaya. Lho, iki yo nek aku sing tak wene bojoku kita aku iki apa meneh tanda buktine dijipukne malih kalung pemberian Brawijaya niki kagunganipun panjenengan sing diwen Kanjeng Ibu. Apa meneh duwe ali-ali. Yang terakhir duwe peniti kancing. Ini kula betos saking Palembang kagem panjenengan kanggo tandha bukti lek kula niki putra lho lek ngono Adipati Terung ki anake sapa? Lah sinten? Ngakune Raden Kusen niku adik kula ingkang patutan Kanjeng Rama. Lek kula niku Kanjeng Ibu patutan kalih panjenengan Rama. Lek ngono kuwi dadi anakku sing sejati kuwi berarti inggih kula niki putra panjenengan sejati. Dirangkul.
Jadi dulunya yang salah, tapi nggak apa-apa. Kuwi anek Adipati Damar ya padha anakku, ben kuwi adikmu. Kowe sing dadi anakku. Sangat bahagia pada saat itu. Brawijaya itu. Benar-benar bahagia. Lho kuwi sapa kuwi? Sing pating celengu menika penderek kula para wali. Jadi datangnya si Raden Kasan tadi disertai didampingi para wali. Tidak saya sebutkan wali siapa, yang didampingi para wali. Nah, kemudian setelah itu Brawijaya memberikan tugas, kalau toh kamu anak Brawijaya harus sakti mandraguna, karena darahku darah orang sakti. Kamu saya berikan Bumi Merdeka di alas Gelagahwangi. Bikinkan di sana sebuah kota raja atau kadipaten di Gelagahwangi. Akhirnya berangkat sama Nayokoprojo, berangkat sama itu para wali, dibabat alas Gelagahwangi. Nah, sayangnya tadi Raden Kasan itu pada saat babat mendirikan tidak izin kepada Brawijaya. Itu yang menjadi masalah, Brawijaya tersinggung. Apabila tadi itu izin, mungkin juga diizinkan, ya anaknya kok. Sayang nggak izin langsung mendirikan. Mungkin ini persepsi saya. Jadi ini bukan kebenaran, ini tafsiran saya. Kemudian dari logo-logo pendirian itu disamakan dengan kerajaan Majapahit, model-model. Itu yang menyinggung Brawijaya. Nah, akhirnya setelah itu dibuat sebuah kota raja atau kadipaten kecil, semakin lama semakin ramai, Demak menjadi kota yang sangat indah, kota yang sangat ramai, yang tidak kalah dengan kerajaan Majapahit. Nah, akhirnya Brawijaya tersinggung, Raden Kasan dipanggil untuk datang ke Mojopahit menghadapi Kanjeng Rama Brawijaya. Nah, kamu kok nggak bilang-bilang mendirikan seperti ini. Kamu berkiprah ini. Kau udah izin pada Kanjeng Rama, nggawe tata kota, nggawe bangunan, barang kok nggak ngomong Kanjeng Rama. Itu akhirnya menjadi perdebatan antara Brawijaya dengan si Raden Kasan. Kejawi saking menika Rama. Kula cilik ngantos ngancik kadewasan menika pisah kali panjenengan. Kula mboten panjenengan upeni. Mestinipun kula duwe gegayuhan Kanjeng Rama mesti badhe nuruti. Apa sing mbok jaluk Kasan? Apa sing mbok jaluk? Bakal tak turuti. Wong kowe njaluk Bumi Merdeka lho tak paringi. Nggih. Asalkan kowe manut karo Kanjeng Rama. Apa sing mbok jaluk? Kula kepengin panjenengan munggah utawi ganti agama Islam. Akhirnya Brawijaya merenungkan sepertinya tidak setuju dengan permintaannya Raden Kasan. Nah, berhubung itu persepsinya sudah berbeda, sehingga menjadi masalah antara Demak Bintoro dengan Mojopahit. Serang menyerang, gesekan, itu terus menjadi masalah besar itu. Akhirnya dengan kekuatan Demak Bintoro yang semakin besar, maka Majapahit semakin nipis-nipis kekuatannya. Karena masyarakatnya banyak yang pindah ke Demak gitu loh. Jadi kekuatannya kalah di kerajaan Demak. Akhirnya Majapahit semakin tinggi karena disertai dengan Brawijaya semakin luas. Itu kekuatan semakin keropos. Kemudian supaya Kanjeng Rama Brawijaya bisa menjadi orang yang Muslim, jadi orang Islam. Akhirnya tetap tidak bisa, saudara. Karena dia sudah punya keyakinan lakum dinukum baliyadin gitu. Ya itu namanya cerita kan bisa saja terjadi, Gusti Allah ngersakne ngono. Jadi kita enggak oleh lakon kok ngono, enggak boleh. Itu lakone kudu ngene iki. Nek gak ngene iki enggak jadi kaya ngene iki. Jadi zaman semono si Brawijaya karena itu kan masalah keyakinanku ya bene. Wong kenyataan saiki ade urip merdeka, urip tentrem tanpa ngono ya ora enek lakon sing kaya ngene iki. Jadi memang itu lakon itu harus yang urip, jadi harus terjadi itu. Jadi kita ndak boleh, wah ya orang ngono, ndak bisa itu, ndak bisa. Kita bercerita apa adanya ini ya. Terus kemudian berhubung antara anak dan orang tua berpisah atau tidak cocok dengan panemunya, maka para wali menentukan bahwa hal ini kalau memang Brawijaya tidak bisa menuruti permintaan kamu, berarti tidak mencintai kamu. Lek ngono pedot antarane wong tuwek karo anak, pedhot antarane Mojopahit karo Gelagahwangi yo Demak Bintoro. Pedhot lakon iki, kowe tak ganti jeneng Raden Patah. Raden Patah. Patah itu pedhot. Ya mergo sang pedhote orang tua sama anake
ganti nama di Raden Kaca menjadi Raden Patah. Akhirnya tugel. Brawijaya tidak ada keputusan bahwa supaya Brawijaya itu masuk agama Muslim, kemudian si Brawijaya tetap tidak bisa, akhirnya menjadi salah satu yang mengalah. Iya. Karena jenenge bapak lek tukaran karo anak mesti yo ora penak. Angger wong tuwek sing ngalah, upamane ade mangan berkat gitu. Terus anake 5 gitu, urung mangan gitu. Angger duwene anak wis pangan rentekno Pak wis arep padahal Pak ya luwe kuwi. Ngalah wong tuane iki. Luwe oleh bapak aja sampai anak. Akhirnya Brawijaya memutuskan seperti itu, dia mengalah. Karena pada waktu malam Brawijaya memikirkan bahwa istrinya semua diajak naik kereta kencana, sebelah jebdiat kereta mau wer melayu. Sabdo Palon ambil kuda, tututi Brawijaya lap. Cegah ngarepe. Teng pundi jenengan Sinun Prabu Brawijaya? Aku bakal minggat saka Majapahit. Mboten saged. Mboten saged. Lho, kowe iki andhaku aja nglarang aku. Sampeyan lali mboten nduk nalika panjenengan panggih kula ten wonten Gunung Lawu. Kemutan mboten sampean. Nggih. Kula gelem sampean boyong teng Majapahit. Nanging catetane jenengan kudu omong-omongan kali kula. Kudu musyawarah kali kula. Napa kemawon niku? Mboten nek sak geleme dhewe. Ora iso, aku ki ratu, kowe ora nek ngalang aku. Lho monggo. Lek sampean tak merake nek. Mang titene benjing. Enten lakon tagih dinagih. Nggih. Becik ketitik ala ketara sapa sing cidra wahyu ning bakal ora peduli karo omonganmu. Blandang Brawijaya. Enggak gugu karo sabdo Warnoyo Genggo. Disinilah yang menjadi pertanyaan kita. Di sinilah yang banyak orang yang meramal dan merenungkan. Terus bagaimana terus kemana arahnya Brawijaya? Iya. Nah, padahal di dalam tanda bukti sekarang bahwa Brawijaya itu ada makamnya loh. Iya. Di Mojokerto itu ada makamnya. Bersama istrinya ada. Tapi dalam kisah itu tadi Brawijaya meloloskan diri kok itu. Meloloskan diri. Kembali kemana? Ngoten nggak diketahui. Nggak diketahui. Itu mitos dari sejarah penerawangan ya. Ini ngomong sejarah penerawangan bukan sejarah tertulis ya. Nggak sejarah prasasti loh saya bicarakan ini. Nggih. Dari penerawangan Brawijaya melayu saka Majapahit, njujuk ning Gunung Tengger. Dia mencari perlindungan di sana, mendelik sembunyi di sana. Akhirnya di sana dia beritanya si Brawijaya konangan anake arepe dijipuk Brawijaya. Maksudnya Brawijaya ki ning Gunung Tengger ape dijipuk karo si Raden Kasen, Raden Patah, digawa mulih, dimulyake. Duh, Kanjeng Rama jenengan teng napa kok teng gunung-gunung? Kula nipun mulya, kula nipun dadi ratu. Kok jenengan urip teng gunung-gunung? He, prajurit, he para santri. Timbalana Kanjeng Rama, tak mulyake ning kene Demak kene. Utane Majapahit gak apa-apa, aja ning gunung-gunung. Lah, banyak pasukan-pasukan yang ingin mengambil si Brawijaya. Akhirnya Brawijaya lari lagi, lumari sret, nyemplung segoro. Naik perahu yang berupa tuh seperti pohon-pohon atau mungkin debok gitu ya. Okay. Melarungkan diri, sak paran-paran. Tersandar sebuah pulau. Di situ sudah ada penduduk ternyata, sudah ada penduduk. Tapi pulau belum diberi nama. Kemudian setelah ada pengaruhnya Brawijaya di situ banyak agama-agama yang dipengaruhi oleh Brawijaya sehingga pulau itu dinamakan Bali atau Balik. Yeah. Balik apa? Balik lakoni sing biyen. Jadi agamane panggah rame. Ya, agama yang sebarkan Brawijaya balik menjadi berkembang pesat. Yeah. Gitu. Tapi kalau kita urutkan dengan sejarah Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada, bahwa Bali sudah ada, itu gesekan. Jadi pada saat Patih Gajah Mada akan mempersatukan bumi Nusantara, Sabang sampai Merauke, itu Bali sudah ada pada era Gajah Mada. Tapi dalam kisah penerawangan bahwa Prabu Brawijaya setelah dia lari dari Majapahit dicegat oleh Sabdo Warnoyo Genggo sampai debat ndak karu-karuan, akhirnya lari lagi ke Gunung Tengger, lari lagi ke Bali. Berhubung Demak Bintoro semakin banyak permasalahan, banyak agenda untuk meningkatkan prestasi agama, meningkatkan kebesaran tentang kota Demak, jadi nggak ngurusi si Brawijaya melarikan diri, dianggap sudah hilang ndak karuan. Gitu. Okay. Maka di dalam kisah-kisah seperti ini, apabila nanti ada geseran, ada yang tidak sama, tidak usah diperdebatkan, ini sebagai tambahan pengalaman saja.
beneran orane kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Tapi sejatine biyen dumadine Brawijaya nyang ndi parane sing roh sing gak urip, kita tuh hanya bisa meramal dan menerawang gitu. Nah, menerawang itu terawangan benar dari Tuhan atau penerawangan dari setan. Nah, kita nggak bisa itu mengukur. Sing jelas saya bicara ini pakai penerawangan. Makanya kita tidak bisa berdebatkan sebagai acuan agenda hiburan gitu loh. Jadi konten ini kita larikan ke hiburan biar tidak ada genjatan apa-apa. Iya. Hanya biar akan tahu bahwa Brawijaya lari dicegat Sabdo Palonoyo Genggong, tidak ngubris bablas yang Gunung Tengger bablas kembali. Nah, sedane Sinun Prabu Brawijaya bisa dikatakan itu muksa, tidak ada ceritanya. Walaupun itu di Mojokerto ada makamnya, yang benar yang mana kita nggak tahu karena kita tidak hidup di zaman semono, gitu loh. Kita hanya jajaki pakai ilmu saja, gitu loh. Nah ini jajakan saya benar dan salah, kulo langsung datang penjenengan, kulo mboten saged membenarkan atas cerita saya. Yang jelas ini sebagai agenda. Yang jelas Brawijaya pisah dengan Sabdo Palonoyo Genggong pada saat Brawijaya panik melarikan diri dari kerajaan Majapahit. Naik kereta kencana sampai jeder Melayu cegat karo si Sabdo Palonoyo Genggong, cegat jaran yang ngarepe nang ndi? Sinuwun, aku bakal ninggal ke Majapahit. Aku ora bisa manut karepe anakku, timbang aku tukar karo anakku, aku sing ngalah. Mboten bener sampean niku. Nggih. Sampeyan iso berbuat tapi tidak bertanggung jawab sampean iki. Iso ngelkasi ning raso ngrampungi sampean niku. Akhirnya diber rame-rame panik sampe dikejar anake mlayu wis. Mbah ora berarti urusanmu, ora ngerti aku kok ditenono kowe besok. Bakalan tagih dinagih lakon iki besok. Iki mangga tagih dinagih ini yang agenda yang menyenangkan, yang menarik. Kadang banyak pertanyaan dari konten-konten yang lain. Itu pemirsa ya. Sehingga kena darani Sabdo Palon nagih janji. Nah, nagih janjinya kita nggak bisa menerangkan yang panjang lebar, nanti salah omongan jadi tidak karu-karuan. Kita kan hanya menceritakan perjalanan kolosalis si Brawijaya sudah selesai. Ya. Nah, cerita ini seperti itu. Semoga menjadi renungan sebagai hiburan, tidak usah diperpanjangkan. Yang penting menambah ilmu, menambah wawasan. Anggaplah semua itu ada kebudayaan atau hiburan. Cukup sekian kita. Sebentar, saya mau tanya ya. Itu kan setelah Brawijaya keluar dari kerajaannya, kemudian kan ditututi kalih Sabdo Palon. Kemudian di situ debat, Brawijaya pergi. Nah ini posisinya Sabdo Palon ini apakah dia kembali ke Gunung Lawu atau kembali pulang ke rumahnya atau kembali lagi ke kerajaan, Mbak? Yang jelas Sabdo Palon sudah benci Majapahit, sangat benci sekali. Sabdo Palon sudah tidak mau ke Majapahit. Lah larinya Sabdo Palon kemana itu yang kita nggak tahu, yang kita mengorek. Mungkin bisa juga pakai penerawang. Kita bisanya pakai penerawang pemirsa. Karena tidak ada prasastinya. Kita bisa buka. Tapi termasuk kita manut kepada saudara. Kalau saudara tidak ingin suruh buka, ya tidak saya buka. Karena tugas saya hanya menceritakan Sabdo Palon pada saat pisahnya sama Brawijaya. Apabila penonton atau pemirsa ingin dilanjutkan masalahnya, terus pundi Pak, Sabdo Palon mau ke Mojopahit itu minggat teng pundi. Lah itu kita nanti pakai penerawang lagi gitu. Jadi ini kalau ini saya lanjutkan lagi untuk diteruskan dan tidak, kami pasrah kepada penggemar. Kalau diteruskan nanti kita akan nerawang lagi bagaimana kejadiannya Sabdo Palon pada berpisah dengan Brawijaya, dia lari kemana? Apakah ke Kediri, apakah Gunung Lawu, atau dua Mukswa? Kita perlu proses-proses yang banyak untuk menggali ke situ. Ada pertanyaan yang lain Mbak Lulu? Mungkin sementara itu dulu Mbak. Ya. Sudah malam, kita bercerita di tempat yang wingit. Pemirsa, ini tempat astral-astral banyak. Iya. Dan saya yakin pasti juga ikut mendengarkan, Bang ya. Mendengar, saya yakin tadi saya berhenti-berhenti. Tapi nanti kalau saya bercerita pasti malah diam dia. Mendengarkan saya. Saya yakin 1% itu. Cerita saya pasti dia itu senang gitu loh. Karena saya sudah lama berteman pada astral seperti itu. Jadi seperti manusia sama saja kok. Kemudian kita nggak ganggu, dia juga tidak ganggu kita gitu loh. Ini area jalur dari Bendungan Dadap Langu, yaitu dari Siluman Blorong. Jadi ini ada jalurnya. Ini tempatan pas tikungan seperti tikungan di sana. Dan masyarakat sudah banyak tahu
bahwa ini tempat yang angker, sering menampakkan diri. Tapi justru kita mengambil tempat bercerita untuk tempat angker biar lebih hidup cerita kita. Iya. Pemirsa, cukup sekian. Semoga hubungan kita selalu terjaga dengan baik. Kemudian Allah memberikan perlindungan, persahabatan kita selalu diberi kerahmatan, diberi berkah oleh Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.